nama saya Fauzan, saya dari Nix Aquascape dan di sini saya sebagai pemilik dari galeri Nix Aquascape. Aquascape itu kan sebuah ekosistem ya, jadi ekosistem itu harus seimbang, jadi ada fauna yang tugasnya untuk membersihkan, ada fauna yang memang sifatnya untuk memang penghiasnya, nah kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan yang cocok untuk aquascape, amannya adalah kita menggunakan ikan jenis tetra. Jadi seperti neon tetra, cardinal tetra, ya kan, terus mungkin ada beberapa ikan jenis platy yang buat pembersih lumut. Ya seperti siput atau keong tanduk yang kita sebutkan, dan kita pakai udang. Biasanya yang salah adalah kita pakai udang untuk aquascape kita, biarin tugasnya itu mereka membersihkan lumut-lumut yang ada di aquascape kita. Tapi kita kasih ikan yang sifatnya adalah predator. Jadi mereka akan memakan udangnya dan ekosistem aquascape kita akhirnya nggak seimbang seperti itu. Kalau untuk jenis tanaman aquascape yang digunakan di akuarium ya, di aquascape ya, itu banyak banget ya, yang jelas banyak sekali karena jenisnya mungkin bisa di atas 100 atau 200 jenis ya, tapi memang mayoritas di Nix Aquascape semuanya ada ya, yang memang buat kalian yang pengen bikin aquascape dengan konsep yang tadi sudah saya sebutkan seperti Iwagumi, bahan-bahannya terus natural, jungle, dust style, nah itu semuanya ada bahannya di sini. Sebenarnya awalnya memang kita sekedar bicara punya hobi yang sama dan berpikir gimana caranya hobi kita itu bisa menghasilkan. Nah kita suatu hari kita punya mimpi, kita berucap gimana suatu saat itu kita bisa punya usaha yang di sektor hobi kita sendiri dan bisa menghasilkan uang. Nah, tadi kita bertemu dengan salah satu orang yang memang cukup baik yang bisa membantu kita untuk mewujudkan mimpi seperti itu. Karena kita konsepnya galeri, jadi kita punya beberapa tema. Ya sebenarnya aquascape itu temanya banyak ya, karena semakin kesini makin banyak pengembangan tentunya dari orang-orang Indonesia juga banyak yang punya jiwa seni yang tinggi, jadi banyak kreativitas dan pengembangan. Nah untuk tema aquascape yang pada umumnya adalah ada beberapa, salah satu yaitu Iwagumi. Nah Iwagumi itu dia susunan batu ya kan, sama tanam-tanaman yang bisa dibilang hanya menggunakan tanaman dasar atau satu jenis tanaman. Ada jungle, kalau jungle itu lebih terinspirasi dari seperti suasana alam, hutan, seperti itu. Jadi dibuat lebih natural. Ada dust style, kalau dust style itu mungkin lebih ke perpaduan dari berbagai macam tanaman warna, ya, atau bisa dibilang kalau dari penghobi aquascape itu stem plant. Nah dari semua macam tanaman, berbagai macam tanaman dikombinasi. Nah nanti setelah jadi itu akan muncul perpaduan warna yang cukup menarik. Nah satunya lagi mungkin diorama ya. Kalau diorama mungkin buat aquascape-nya itu senyata mungkin dengan konsep alam. Salah satunya keunggulan dari Nix adalah kita menyajikan sesuatu hal yang unik dan menarik. Ya biasanya kalau teman-teman datang ke sebuah toko akuarium nggak tahu asal-usul tanamannya dari mana. Dan kita di sini ada sejenis mini farm dan mini greenhouse yang kalian bisa lihat langsung. Di situ ada tanam-tanaman yang sebenarnya pada saat kita buat aquascape itu ya asal-usulnya dari situ, seperti itu.
Di Nix Aquascape kita bisa dibilang one stop shopping buat para pecinta aquascape ya. Kita menyajikan kalau misalkan teman-teman semua datang dari ruangan depan ya, di situ ada display galeri contoh-contoh aquascape yang mungkin lebih dari 20 akuarium contoh aquascape yang kalian bisa lihat, dan ada contoh paludarium. Nah, di sini kalian bisa temukan peralatannya itu ada di area belakang ya. Jadi kita menyediakan semua jenis macam kebutuhan seperti akuarium ya, lemarinya, lampunya, terus CO2, filternya ya kan, dan juga macam-macam bahan dekorasi seperti batu, kayu, ikan, dan tanaman. Nah, jadi kalian bisa temuin semua bahan-bahan aquascape yang kalian butuhkan ada di sini. Untuk range harga yang kita jual itu sebenarnya sudah ada harga paketnya. Jadi kita jual dengan paket termurah itu ukuran nano atau 30 cm dengan harga paketnya 7,5 juta. Tapi di atas itu kita sebenarnya bisa jual juga bisa ratusan juta atau bisa miliaran pun bisa, karena tergantung dari luasan lokasi atau luasan akuarium yang dibuat. Untuk aquascape sendiri sebenarnya kenapa memang di Indonesia itu bisa dibilang aquascape adalah salah satu hobi yang cukup maju ya sampai dengan saat ini, karena memang banyak komunitas-komunitas yang mengadakan kontes ya, kontes-kontes lokal ataupun internasional ya, karena di aquascape pun ada kontes internasional ya, salah satunya ada dari Jepang atau dari China yang mengadakan itu tiap tahunnya, dan boleh bangga juga karena salah satunya Indonesia adalah peserta dan mungkin salah satu yang memang juaranya juga cukup banyak. Aquascape adalah sebuah ekosistem terbatas ya di akuarium yang memang membutuhkan faktor atau alat pendukung untuk menunjang kehidupan atau ekosistem itu berjalan. Salah satunya adalah tadi yang sudah saya sebutkan seperti lampu yang sesuai dengan konsep aquascape-nya, terus seperti CO2 yang fungsinya nanti sebagai alat zat yang membantu tanaman itu buat fotosintesis, dan salah satunya adalah filter yang mendukung dan disesuaikan sama luas akuariumnya. Nah, terakhir adalah mungkin perawatan. Cara ngebersihin aquascape ya, tadi salah satunya adalah kalau misalkan memang kita sudah rutin melakukan penggantian air seminggu sekali, biasanya itu penggantiannya 50%. Dan yang diperhatikan adalah sebelum kita melakukan maintenance, nah kita lihat gejala yang ada di tanaman kita ya, yang ada di aquascape kita, gejalanya misalkan tanamannya ada lumut, berarti ekosistemnya nggak berjalan sempurna, seperti CO2-nya kurang atau cahayanya berlebih akhirnya muncul lumut, atau karena jarang dikuras akhirnya tingkat amoniaknya meningkat dan lumut itu akan tumbuh. Kalau mau buat aquascape, kuncinya adalah ketika ekosistem, ketika peralatannya sudah lengkap dan media yang digunakan juga bagus, sudah ada nutrisinya, kuncinya adalah perawatan. Ya mungkin buat teman-teman semua yang mau mulai hobi aquascape nggak perlu takut, karena hobi ini ya sangat menarik dan nggak sulit untuk kalian jalanin ya. Cukup kalian tahu basicnya apa yang harus kalian persiapkan, dan kuncinya satu, kalian harus rajin untuk maintenance.